Shalom, selamat datang dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 1 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Engkau terus menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Biarkanlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk memahami setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini dari Yeremia 33, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Janji pemulihan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhanlah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terpahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan istana-istana para raja Yehuda yang dirobohkan untuk menahan tembok-tembok pengepungan dan mengenai pedang. Mereka akan bertempur melawan orang Kasdim dan membuat kota ini penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang kutewaskan karena murkaku dan amarahku yang berkobar. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesembuhan dan pemulihan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka damai sejahtera dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel serta membangun mereka seperti dahulu. Aku akan menahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa, dan pemberontakan mereka terhadap aku. Kota ini akan menjadi nama yang menggembirakan. Terpuji dan terhormatlah bagiku di hadapan segala bangsa di bumi yang mendengar segala kebaikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena kebaikan dan damai sejahtera yang kubuat baginya. Amin firman Tuhan. Tema perenungan kita hari ini adalah secerca cahaya menembus kegelapan, atau jika dalam bahasa Toraja, dan siapa arang tu untarru kamalilinan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kegelapan menjadi sesuatu yang ditakuti banyak orang. Mulai dari yang sekedar takut secara normal, sampai kepada ketakutan yang berlebihan terhadap kegelapan atau disebut nyctophobia. Bagi penderita nyctophobia ini, malam bukan hanya waktu tidur, tapi menjadi saat penuh kecemasan, imajinasi buruk, dan rasa tidak aman. Ia merasa seperti terpenjara dalam ruangan tertutup, gelap, dan pengap tanpa rasa nyaman apalagi aman. Inilah yang sedang dialami Yeremia dan bangsa Yehuda. Firman Tuhan datang kepada Yeremia untuk kedua kalinya ketika ia masih dipenjarakan. Sebuah tempat yang sempit, gelap, dan secara manusiawi sangat tidak menjanjikan. Di sisi lain, kota Yerusalem sedang diambang kehancuran akibat serangan musuh, dan Tuhan sendiri berkata bahwa bangsa itu sedang berada di bawah murkanya karena dosa mereka. Tapi justru di situ Allah menyatakan sesuatu yang luar biasa. Janji pemulihan, kesembuhan, pengampunan, dan damai sejahtera. Tuhan tidak menunggu keadaan pulih untuk menyatakan kasih-Nya. Bahkan saat umatnya berada di titik paling kelam, Tuhan tetap berbicara. Ia berjanji bahwa kota yang penuh darah dan kehancuran itu akan menjadi nama yang menggembirakan, terpuji, dan terhormat bagiku di hadapan segala bangsa di bumi.
Jika saat ini hidupmu terasa seperti reruntuhan, hancur karena luka masa lalu, dosa, atau situasi yang tidak bisa kamu ubah, jangan putus asa. Yeremia 33 menunjukkan bahwa Tuhan justru berbicara di tengah kehancuran dan janjinya tetap berlaku. Jangan tunggu semuanya terang untuk mencari Tuhan. Berserulah kepadanya sekarang dan biarkan terangnya mulai menembus kegelapanmu. Bukankah Allah yang kita sembah jauh lebih berkuasa daripada kegelapan? Segelap apapun kegelapan tidak dapat menyembunyikan terang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kami, untuk selalu mengingatkan kami dalam segala kondisi kehidupan kami, bahwa Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu ini terus menghidupi kehidupan kami dalam setiap hari-hari hidup kami, menjalani setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau perkenankan kepada kami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.